Biasanya, saat pemerintah mengumumkan proyek nasional dengan anggaran triliunan rupiah, apa yang kita bayangkan? Kita membayangkan antrean pengusaha yang saling sikut, melobi sana-sini demi mendapatkan sepotong kue keuntungan. Itu adalah hukum alam dalam bisnis. Ada peluang, ada profit. Tapi awal tahun 2026 ini, sebuah anomali besar terjadi di Bangkalan, Madura. Di tengah gegap gempita peluncuran program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebuah program yang sangat krusial bagi masa depan generasi kita, muncul seorang pria dengan pernyataan yang membuat publik ternganga. Pria ini bukan hanya sekedar menjalankan proyek, tapi dia melakukan sesuatu yang melampaui logika bisnis biasa. Di depan kamera, dengan nada bicara yang santai dan apa adanya, ia melontarkan kalimat provokatif. Saya bukan cari uang dari program MBG. Uang saya sudah banyak. Kan, kita di sini bukan mencari uang ya. Uang saya udah banyak. Biasanya orang berebut proyek pemerintah untuk menjadi kaya. Tapi pria ini justru mengatakan uangnya sudah terlalu banyak untuk sekedar mengambil untung dari jatah makan anak-anak sekolah. Siapa sebenarnya sosok ini? Mengapa ia begitu berani? Dan apakah ini murni kebaikan hati atau ada strategi besar yang sedang ia mainkan? Hari ini, kita akan membedah sosok Sultan Madura, Haji Her, dan bagaimana integritasnya telah menetapkan standar baru bagi pengusaha di seluruh Indonesia. Di dunia di mana semua orang merasa kurang, Haji Her muncul dan dengan tenang mengatakan, cukup. Namanya adalah Haji Khairul Umam, namun publik lebih mengenalnya dengan sebutan Haji Her. Lahir di Pamekasan pada tahun 1981, ia bukan lahir dari keluarga bangsawan lama yang memegang kendali ekonomi sejak dulu. Ia adalah anak ladang yang membangun imperiumnya dari nol. Haji Her adalah CEO dari PT Bawang Mas Group, raksasa di industri tembakau yang pengaruhnya menjangkau hingga ke Jawa Tengah dan Lombok. Namun, ia bukan sekedar pengusaha rokok. Di Madura, ia adalah Ketua Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Se-Madura atau P4TM. Reputasinya tidak dibangun di atas kertas laporan keuangan saja, tapi di atas kepercayaan para petani. Bayangkan, di saat pabrikan besar mencoba menekan harga tembakau demi efisiensi, Haji Her justru pasang badan. Ia seringkali membeli tembakau petani dengan harga di atas rata-rata pasar, meskipun itu berarti keuntungannya sendiri harus terpangkas. Mengapa? Karena ia memegang teguh pesan para kiai, bahwa kesejahteraan santri dan masyarakat Madura bergantung pada harga tembakau yang layak. Selain tembakau, gurita bisnisnya telah merambah ke berbagai sektor. Ia juga dikenal memiliki koleksi mobil antik kepresidenan milik Gus Dur, sebuah simbol kekagumannya pada nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan. Namun, kekayaan aslinya bukan pada deretan mobil mewah atau gedung megah. Kekayaan aslinya terlihat dari 1.000 lebih rumah warga miskin yang ia bedah dan bangun kembali menggunakan dana pribadi, tanpa syarat fotokopi KTP, tanpa birokrasi, murni karena kepedulian. Kekayaan bagi Haji Her bukan tentang berapa banyak yang ia simpan di bank, tapi berapa banyak atap rumah orang lain yang bisa ia tegakkan. Mari kita masuk ke inti ceritanya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah janji besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di Kabupaten Bangkalan, implementasi program ini melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Salah satu SPPG yang paling menonjol dikelola oleh Haji Her di Kecamatan Tanah Merah. Dalam peresmiannya pada Februari 2026, Haji Her menunjukkan standar yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Ia menyiapkan fasilitas dapur yang sangat profesional, bersih dan modern. Namun kejutan sebenarnya bukan pada fasilitasnya, melainkan pada ribuan kotak makan yang dibagikan. 1.877 siswa dari 19 sekolah di Tanah Merah tidak hanya mendapatkan menu bergizi lengkap sesuai standar Badan Gizi Nasional. Di balik kotak makan tersebut, secara spontan, Haji Her menyelipkan uang tunai sebesar Rp50.000 untuk setiap anak sebagai uang jajan tambahan. Ini adalah biaya yang ia keluarkan dari kantong pribadinya, di luar anggaran negara. Saat ditanya mengapa ia melakukan itu, ia memberikan jawaban yang menohok.
Saya haramkan mengambil keuntungan dengan cara mengurangi porsi atau kualitas. Semua petugas sudah ada komisinya. Jangan ambil hak orang. Bahkan ia menyatakan bahwa jika ada sisa hasil operasional atau bagi hasil dari SPPG miliknya, ia tidak akan mengambil sepeser pun. Uang itu akan dialokasikan kembali untuk membedah rumah warga tidak layak huni Bangkalan. Ia sadar betul bahwa ia sedang diawasi, dan ia memilih untuk mengawasi dirinya sendiri dengan standar moral yang jauh lebih tinggi daripada regulasi pemerintah manapun. Di saat orang lain sibuk mencari celah untuk menyunat anggaran, Haji Her justru menggunakan kekayaannya untuk menambal kekurangan anggaran tersebut. Sekarang, mari kita berpikir kritis. Apakah tindakan Haji Her ini murni filantropi atau strategi bisnis jangka panjang? Sebagai penonton yang cerdas, kita harus melihat dari dua sisi. Dari kacamata ekonomi, apa yang dilakukan Haji Her adalah pembangunan social capital atau modal sosial yang sangat masif. Di era transparansi digital ini, kepercayaan adalah mata uang yang jauh lebih mahal daripada margin keuntungan nasi kotak. Dengan memastikan program nasional ini sukses tanpa celah di wilayahnya, ia membangun reputasi yang tidak bisa dibeli dengan iklan TV semahal apapun. Jangan lupa, ia sedang mengembangkan Bento Kopi secara nasional. Citra sebagai pengusaha yang jujur, dermawan, dan pro-rakyat adalah branding yang sangat kuat. Bahkan tokoh sekelas Victor Hartono dari Jarum Foundation pun datang menemuinya untuk berdiskusi tentang masa depan industri tembakau. Ini menunjukkan bahwa posisi tawar Haji Her telah mencapai level elit nasional karena integritasnya. Jika kita hitung secara matematis, biaya filantropinya tidak main-main. Untuk membangun 1.000 rumah saja, asumsikan biaya per rumah adalah 42 juta rupiah. Total investasi sosial sama dengan 1.000 unit dikali 42 juta rupiah, sama dengan 42 miliar rupiah. Investasi sebesar 42 miliar rupiah dari dana pribadi tanpa pamrih politik adalah pernyataan posisi yang sangat kuat. Ia ingin membuktikan bahwa bisnis bisa menjadi alat untuk pelayanan publik, bukan sekedar mesin penggeruk keuntungan. Apakah ini murni kebaikan? Mungkin saja. Apakah ini strategi yang cerdas? Sudah pasti. Namun yang paling penting adalah dampaknya. Ribuan anak mendapatkan gizi terbaik dan ratusan warga mendapatkan rumah yang layak. Integritas bukan lagi sekedar nilai moral, melainkan keunggulan kompetitif yang membedakan pengusaha biasa dengan seorang pemimpin sejati. Kisah Haji Her dan pernyataan yang viral mengajarkan kita satu hal penting, bahwa cukup adalah sebuah kekuatan. Ketika seseorang sudah merasa cukup dengan apa yang ia miliki, ia menjadi merdeka. Merdeka dari godaan untuk mencuri, merdeka dari keinginan untuk merampas hak orang lain, dan merdeka untuk memberi lebih banyak bagi bangsanya. Haji Her telah menetapkan sebuah standar tinggi. Ia menantang setiap pengusaha rekanan pemerintah di luar sana. Sanggupkah kalian mendahulukan kualitas dan hak rakyat di atas margin keuntungan perusahaan kalian? Indonesia mungkin tidak butuh lebih banyak pengusaha yang hanya pintar mencari celah proyek. Indonesia butuh lebih banyak pengusaha yang punya nyali untuk berkata, uang saya sudah banyak, sekarang waktunya saya mengabdi. Bagaimana menurut kalian? Apakah fenomena Haji Her ini adalah contoh nyata yang harus diikuti oleh semua pengusaha di Indonesia? Ataukah menurut kalian model filantropi radikal seperti ini sulit untuk diterapkan secara nasional? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam tentang strategi dan inovasi lainnya. Saya Alexa, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video esai berikutnya. Karena pada akhirnya, nama baik adalah warisan yang jauh lebih abadi daripada tumpukan emas yang dibawa mati.